Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk yang sedang menonton video ini dimanapun dan kapanpun kalian berada. Di sini nama saya Alman Pauji dengan NIM 0513688805 jurusan Sistem Informasi di Universitas Terbuka UPJJ Bandung. Dan saya di sini akan membacakan tugas ketiga dari mata kuliah jaringan komputer. Dengan tugasnya yaitu yang pertama membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, menghubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian menghubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Soal nomor 2-nya yaitu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Lalu ketiga, ada buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang berhubung dengan 4 buah komputer sebelumnya. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Dan yang terakhir keempat, buatkan seluruh jaringan yang ada pada gambar di soal keempat dengan melakukan perintah. Yang pertama ada ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan kedua komputer tersebut terhubung. Lalu yang kedua ada ping dari komputer PC 1 ke PC 0 dan pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung juga. Buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman tersebut bisa terbuka. Dan yang keempat, membuka web browser dengan mengakses pelicom.com dari PC 0 dan pastikan halaman tersebut bisa terbuka. Sebelumnya, video footage yang ada di belakang saya ini merupakan proses saya ketika mengerjakan tugas ketiga kali ini. Mungkin agak sedikit kurang jelas karena videonya saya percepat dikarenakan durasi aslinya ketika saya membuat rekaman itu ialah 1 jam lebih dari awal sampai tuntas. Dan juga mungkin sekilas terlihat di video saya bolak-balik membuka buku panduan dikarenakan saat itu saya sedang belajar dan mengikuti instruksi yang diberikan supaya dapat berjalan dengan lancar dan sedikit mengeksplorasi apa saja yang bisa dilakukan selama proses pembuatan basis data tersebut. Pembuatan jaringan komputer tersebut, maaf. Jadi langsung saja kita masuk ke langkah pertama. Untuk mengerjakan tugas ini, kita memerlukan sebuah aplikasi bernama Cisco. Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulator jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Cisco. Pada aplikasi ini, terdapat alat-alat jaringan Cisco yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, pelatihan, dan juga penelitian dalam melakukan simulasi jaringan komputer. Dengan aplikasi ini, kita dapat melihat, memahami, dan melakukan simulasi secara virtual. Bagaimana komputer satu dengan yang lainnya dapat terhubung melalui jaringan yang berbeda-beda. Dan untuk mendapatkannya, kita bisa mendownload Cisco pada halaman https www.netachat.com. Untuk membuat jaringan sederhana, kita akan menghubungkan 2 buah komputer dengan sebuah switch. Dan untuk menghubungkan 2 buah komputer tersebut, kita memerlukan kabel UTP. Dan pada saat kali ini, kita memerlukan 4 buah komputer dan sebuah switch. Perangkat komputer, switch, server, dan kabel akan ditemukan pada toolbar di bawah bagian kiri. Pilih kabel yang sesuai, kemudian sambungkan komputer dengan switch menggunakan kabel dengan cara mengklik komputer, kemudian pilih port Ethernet yang digunakan. Selanjutnya, pilih switch dan hubungkan ke port Ethernet switch yang kita inginkan. Dan untuk sekarang, bagian konfigurasi IP address, komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan harus mempunyai IP address yang unik. Oleh sebab itu, agar kedua komputer tersebut dapat terhubung, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address jaringan tersebut. Karena jaringan tersebut tidak mempunyai server DHCP, maka konfigurasi IP address harus dilakukan secara manual dengan membuat konfigurasi secara statis. Misalnya, isi bagian statik dengan 192.168.1.2 dan subnet masnya dibiarkan secara default, yaitu 255.255.255.0. Setelah keempat atau semua komputer sudah dikonfigurasi IP address-nya, sekarang waktunya untuk mencari tahu apakah jaringan tersebut sudah terbentuk sempurna atau belum. Dengan cara mengeping komputer yang berseberangan, dengan cara klik komputer yang ingin diping komputer lain, misalnya kita akan ping menggunakan komputer 1 atau PC 0. Kemudian akan muncul window baru dan ketikkan perintah ping 192.168.1.3 IP address. Kemudian komputer tujuannya yaitu komputer 2 atau PC 1. Pada simulasi membuat server HTTP pada jaringan, kita membutuhkan 1 buah server dan 1 buah komputer, di mana kedua perangkat tersebut langsung dihubungkan dengan sebuah kabel. Supaya untuk bisa berkomunikasi dengan komputer, maka server harus dikonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Langkah-langkah yang dilakukan hampir sama dengan mengkonfigurasi IP address pada komputer. Untuk memastikan koneksi sudah terhubung dengan baik, lakukanlah ping terlebih dahulu kepada servernya. Ketika ping 192.168 atau alamat IP address server yang sebelumnya telah kita konfigurasi. Pada komen komputer, client, lalu ketikkan IP address server pada URL web browser yaitu 192.168.1.1.1 misalnya. Apabila halaman web berhasil, maka tampilan akan menunjukkan layanan HTTP sudah berjalan dengan baik.
Pada contoh sebelumnya, kita sudah membuat satu buah server HTTP dan satu buah komputer klien. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi server untuk server DNS. Selain itu juga kita menggunakan switch untuk menghubungkan ketiga perangkat tersebut. Dengan menggunakan kabel dan sebagai pusatnya kita menggunakan switch. Untuk melakukan konfigurasi IP address, langkah-langkahnya sama dengan waktu kita mengkonversi IP address pada komputer maupun pada server HTTP. Namun yang harus diingat adalah IP address di setiap host pada jaringan yang sama harus unik dan berbeda. Misalnya, konfigurasi IP address static pada bagian server HTTP IP addressnya 192.168.1.1. Untuk PC0-nya sama badannya 192.168.1.2, dan untuk DNS servernya sama, cuman bedanya di akhir menggunakan 1.3. Konfigurasi DNS server, lakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, mengklik server DNS, lalu klik tab service dan klik DNS, lalu hidupkan DNS service dengan klik on. Dan yang kelima, isi nama dengan domainnya, misalnya seperti pada kita beri nama ilkom.com dan penilkom.com. Lalu yang terakhir, isi address dengan server HTTP yaitu 198.168.1.1. Dan yang terakhir, tinggal klik tombol add. Alright, that's all for today. Kurang lebih begitu tugas saya kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekeliruan ataupun kesalahan selama durasi video ini atau pembahasan yang saya sampaikan. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.